Ini beberapa teman-teman yang baru gabung, izin menyapa dulu. Ada Pak Anang, Bu Bella, Pak Bambang, Ibu Deni, Kak Sulaima, Kak Ima, kemudian ada Bu Pri, Pak Ahmad. Ibu Yuni, dan Pak Wawan Swandi. Selamat bergabung. Videonya tidak bisa dinyalakan, monggo. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan terkait presentasi apa yang disampaikan oleh Pak Kosin tadi. Monggo sebelum nanti kita lanjut sharing, mungkin ada kendala-kendala apa saja yang Bapak Ibu rasakan nanti untuk kita bahas bersama. Nah, sebelumnya dari presentasi Pak Bapak tadi, Pak Kosin mungkin ada pertanyaan, monggo. Bisa raise Saya mau hand. bertanya, saya mau bertanya Bu, dari Ahmad Munadzi. Oh, Pak Munaji, monggo Bapak. Iya. Memang tadi sepintas kilas saya dengarkan memang cukup lumayan, cukup baik. Namun kendala yang saya hadapi adalah untuk mencari downline. Downline kadang-kadang itu menjadi kendala karena saya sudah berkali-kali ikut MLM, ya kendala itu cari downline. Kemudian yang kedua adalah untuk bagaimana cara saya membeli produk yang diambil seperti apa. Saya masih bingung mau beli tapi caranya masih belum bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Munaji. Yang pertama tadi terkait mencari donen ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kosin. Untuk terkait membeli produk, nanti kami pandu langkahnya Pak ya. Boleh nitip kami langsung, boleh saya atau langsung ke Bu Yanti juga boleh. Nanti kami pandu. Ada tutorialnya, kami pandu sampai bisa. Gitu Pak ya, terkait yang Ya. belanja produk. Untuk mencari donen, Pak Kosin mungkin mau menyampaikan Bapak. Oke, terima kasih Pak Ahmad Munaji. Yang pertama untuk yang belanja. Jangan khawatir Pak Munaji, itu bukan halangan untuk kita sukses. Saya itu sampai 12% bonusnya udah 2 juta lebih itu belum bisa belanja. Saya masih nitip ke dokter Sigit. Tim-tim saya juga saya suruh nitip lah. Kita artinya gini, kalau ingin sukses ada hal-hal yang kemudian bisa, kalau menurut saya ya, ada hal-hal yang urgent yang perlu segera kita pelajari untuk segera bisa. Ada yang kemudian hal-hal yang kemudian bisa kita tunda dulu untuk segera bisanya. Kita harus tahu prioritas dulu. Pak, saya lagi sibuk presentasi ini. Saya maksudnya lagi sibuk mencari prospek ini, mumpung lagi hangat-hangatnya, lagi semangat-semangatnya. Saya belum sempat belanjanya ini saya nitip ya. Itu saya pikir Bu Yeni dan atau leader yang lainnya akan sangat welcome untuk melayani Bapak Ibu. Karena saya dulu juga seperti itu Bapak Ibu. Saya sampai 12% bonus, 12% itu kurang lebihnya bonusnya sekitar 4 jutaan. Itu bahkan nomor rekening aja belum punya Bapak. Saya nitipnya ke Pak Dr. Sigit. Nah, jadi kalau belanja itu dicairkan dan diambilkan cash ke ADC. Saya masih perjalanan 12 jam. Perjalanan 8 jam. Perjalanan 8 jam, ya 8 jam waktu itu karena waktu itu Probolinggo Lumajang itu belum bagus, jadi perjalanan masih lama, masih 5 sampai 8 jam untuk ke Surabaya. Jadi kalau belanja-belanja dulu juga belum banyak online, itu saya nitip Buwati itu dibelanjakan, terus kemudian dikirim, terus setiap bulan itu juga bonusnya berapa diambilkan sama Buwati. Saya nggak punya rekening soalnya, diambilkan yang sebagian untuk belanja lagi, yang sebagian saya titipkan untuk nabung, ikut SID kalau
kalau dulu namanya seminar, kalau sekarang namanya CID, sebagian saya tabung untuk itu, untuk rencana next CID-nya, sebagian itu sebagian itu kemudian sama buat di transfer ke rekening istri. Nah, sampai kemudian menuju 15 itulah yang kemudian istri saya yang awalnya sangat negatif di bisnis ini akhirnya positif. Terus kemudian ketika beliaunya ada ketika beliaunya ada urusan ke Surabaya, beliaunya kemudian membenahi profilnya, kayaknya yang punya rekening itu beliau, istri saya, jadi rekeningnya diisi istri saya. Dari di sana, istri saya belajar belanja, dan mulai saat itulah istri saya yang ngajari kalau kita butuh apa-apa atau tim butuh apa-apa, mulai membantu saya untuk belanjanya tim. Jadi sampai hari ini saya belanja online itu tidak bisa, Bapak. Sampai hari ini. Kalau saya belanjanya ya kalau pas ke Surabaya itu saya ya mau beli apa cash itu cash, kalau ke cash itu aja. Kalau yang online tuh urusannya istri sampai hari ini. Jadi dan itu saya pikir kalau ini saya lihat sehari-hari juga istri seringkali di WA dimintai tolong untuk menjalankan. Tidak apa-apa kalau masalah belanja. Yang kemudian terkait bagaimana kita mencari prospek. Prospek ini di masing-masing kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Kalau Bapak sudah pernah ikut di dunia networking yang lain, saya pikir sudah punya banyak gambaran bagaimana cara yang paling efektif, walaupun belum ketemu saat ini, tapi paling tidak sudah punya gambaran lebih maju sedikit daripada mereka-mereka yang belum pernah sekali. Nah, untuk saya di awal-awal itu saya memasukkan teman-teman yang tidak begitu kenal, karena kalau dulu saya istilahnya nggak berani untuk undang-undang teman-teman yang saya kenal akrab. Saya mencari nomor-nomor WA di HP saya yang ya istilahnya tahu tapi tidak kenal akrab, karena kalau akrab itu nanti saya takut ditolak, kalau ditolak itu bawaannya emosi. Saya juga akhirnya juga nggak langsung mengundang orang-orang dekat. Nah, orang itu yang pertama. Saya cari orang-orang yang agak jauh yang tidak begitu kenal tapi sudah ada daftar nomor WA-nya di HP saya. Dan yang pertama saya kurang lebihnya dulu itu mengundang sekitar 90-an orang, itu juga belum ada yang join. Terus kemudian belajar lagi ngundang 30-an orang nggak ada yang join. Terus kemudian ketika dokter Sigit, saya kan berjauhan juga dengan dokter Sigit. Dokter Sigit kadang-kala satu bulan, 2 minggu sekali, sampai 1 bulan sekali baru ke Jember sana, ke rumahnya beliau. Saya terus kemudian ketemu sama beliau. Itu konsultasi. Dok, saya sudah mengundang beberapa orang nih, kalau ada yang join. Bagaimana ini? Oke, Pak Wazir, saya diberi itu e-booknya Skill with People untuk saya print. Dari situlah saya belajar, mengundang orang lagi. Pernah mengundang 100 orang, tapi yang sumbernya waktu itu mulai iseng-iseng masuk grup WA, terus kemudian saya japri satu-satu untuk saya ajak di kelas bimbingan yang kalau dulu namanya BTD. Itu saya undang masuk di grup. Nah, di grup itu ada salah satu, ternyata yang saya undang itu anak-anak muda, generasi-generasi Gen Z yang suka sering-sering nge-share link-link porno. Di grup ada yang nge-share porno. Wah, grupnya buyar, kosong lagi. Seperti itu, Pak, pengalamannya. Terus kemudian ketika tanya dokter Sigit, gimana ini Pak? Kalau saya nggak ada yang join. Gini Pak Kozin yang kemarin e-booknya yang saya kasih itu di print terus dibaca-baca. Di situ Pak Kozin harus banyak belajar. Akhirnya saya membaca Skill with People itu. Skill with People itu setelah baca 2 kali, 3 kali, itu mulai ada 1 join, 2 join, dan macet lagi, undang-undang orang, tidak ada yang join lagi, ketemu dokter Sigit lagi, terus kemudian ditanya, ini kok macet, nggak ada yang join, dengarkan ATBS ya Pak Kozin. Yang kedua, itu bikin possibility diagram, bikin pental-pental kosong itu diisi namanya siapa kira-kira yang nanti yang mau join. Terus yang ketiga, baca lagi Skill with People.
Saya berkali-kali ketemu dokter psikit ya jawabannya itu skill people, skill people. Jadi kalau masalahnya sebenarnya kalau ada orang yang tidak join kepada kita, masalahnya di kita. Apalagi kalau itu ini dunianya dunia online. Di dunia offline aja kalau kita kadang-kala masih kesulitan meyakinkan orang, kita itu belum punya kemampuan untuk public speaking yang bagus, untuk bukan belum punya untuk cara persuasi yang handal, apalagi di dunia online. Di dunia online itu kalau kita mengajak orang masuk ke kelas bimbingan, terus kemudian tidak lupa tidak kita japri atau kita japrinya yang istilahnya asal-asalan, tapi tidak dengan hati, tidak dengan tidak interaksi, akhirnya tidak terbentuk kepercayaan kan Pak. Meskipun pada nantinya kita hanya untuk diajak join MB hanya 100.000 Pak. Tapi 100.000 itu kalau kita transfer, masalahnya adalah 100.000 kan transfer kepada orang yang baru kita kenal. Jadi ada rasa ikut dibohongi kan seperti itu. Maka kemudian untuk pendekatan itu penting. Dan problemnya makanya kenapa di bisnis MLM, kalau kita ngomong mikir singkatnya ya, kenapa sih di bisnis MLM itu bonusnya besar? Iya, karena perekrut orang itu tidak mudah untuk kebanyakan orang. Untuk beberapa orang mungkin mudah, tapi untuk kebanyakan orang tidak mudah. Kenapa? Kenapa anak? Bentar ya. Ini lagi larut. Nasi goreng kok. Mohon maaf tadi ada. Oke, seperti itu Pak Muzani. Jadi memang Pak Munaji nanti dari panduannya Bu Yeni saya pikir nanti pelan-pelan bisa lebih sering. Mungkin kalau memang kebanyakan nanti teman-teman kesulitannya untuk merekrut orang nanti kata-kata japri atau apa-apanya mungkin Bu Yeni bisa lebih sering bisa ikut. Itu Bu Yeni, Pak Munaji. Ya orang untuk ngedetiksi merengkok nato kayak gitu tapi apa? Jelas Bapak ya. Nanti untuk berikutnya akan kita share di grup. Selain itu juga nanti kami pandu by Japri juga. Gitu Bapak Nggih. Pak Ahmad Munadi. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan berikutnya monggo. Bisa raise hand atau langsung dinyalakan audionya Bapak Ibu. Saya Bun. Monggo Bu Yanti. Selamat malam. Selamat Pak malam. Kosim dan Bu Yeni dan teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan, saya ingin sekali mengajak teman untuk pergi ke atau mengikuti SIKD. Tapi saya untuk November besok masih sendirian. Halo? Halo, Ibu. Iya. Masih sendirian, jadi saya ingin mengajak paling tidak 3 orang, Bun. Bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, Monggo. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab itu ya. Ini saya sedang menyelesaikan fotokopian tebelnya ini kurang lebih sekitar 200 halaman untuk dibaca setiap hari. Untuk kemudian kita bisa mengajak orang itu, yang pertama kitanya dulu. Artinya ya kita sudah daftar sih. Cuman kadangkala yang menjadi masalah itu seringkali kedatangan kita itu tidak disertai dengan rasa happy, tapi ada sedikit banyak kekhawatiran, ketakutan. Itu kita akan yang pertama. Yang pertama itu kita akan sulit untuk mengajak orang. Jadi
Minimal kita bikin oke, nanti saya November mau happy-happy ke Surabaya, mau rekreasi, minimal itu dioptimiskan dulu. Nanti itu baru nanti akan membangun vibrasi kita pada level yang tinggi. Happy dulu. Tujuannya ke Surabaya itu memang untuk sidik, iya, tapi menstimulasi diri bahwasanya kita mau main-main ke Surabaya untuk happy, istilahnya itu harus kita bangun dulu, Bapak Ibu. Sebelum kita mengajak orang itu kita harus ada optimisme yang kita bangun. Oke, nanti semuanya akan beres. Saya November tanggal 19 akan datang ke Surabaya untuk menghadiri itu. Itu dulu. Jadi anggap saja jalan-jalan gitu ya Pak. Ya, jalan-jalan dan saya tidak mau jalan-jalan itu rugi. Saya harus happy dan saya harus banyak mendapatkan sesuatu. Entah Mendapatkan ilmu, entah yang temennya, entah bermanfaat. apanya, perjalanan. Kemanfaatan itu harus dibikin happy dulu. Jangan takut, oh iya saya belum beli tiket ya, oh iya nanti tidur di mana ya, oh iya itu ketakutan-ketakutan itu yang akan merendahkan vibrasi kita, sehingga ketika kita ngajak orang itu yang pada posisi itu kita akan sulit. Tapi kita happy aja dulu. Oke, nanti saya November mau ada acara healing ini. Healing apa? Healing semangat. Kita mau recharging. Nah, sana dulu. Kalau kita sudah optimisme, baru kita mulai istilahnya secara iseng tapi happy itu mulai untuk tahap pertamanya mencari-cari kira-kira saya happy ini mau dengan siapa ya. Itu happy-nya saya ke Surabaya ini kayak saya kira-kira mau dengan siapa ya. Mulai diawali dari lingkungan kita dulu. Amit, mungkin yang punya pasangan mungkin dengan pasangannya dulu mungkin. Kalau yang tidak punya pasangan mungkin orang terdekatnya siapa yang setiap hari ini aja dulu. Saya mau happy-happy ini tidak mau sendirian, saya maunya sama anak. Oh, saya happy-happy ini enggak maunya enggak sendirian, maunya sama adik ipar, mau sama sepupu, mau sama konco kental saya, konco main saya. Itu dulu. Itu diimajinasikan aja dulu. Jangan berpikir wah saya belum punya uang. Yang penting sekarang ngambil keputusan dulu. Yang seseorang itu kalau ibaratnya gini, seseorang itu kalau mau untung jualan bakso tidak kemudian membayangkan saya kalau jualan bakso untung rugi apa enggak ya baru beli rombongnya tidak. Tapi kalau sudah memutuskan bisnis jualan bakso ya sudah untung rugi belakangan, usaha dulu, beli rombong baksonya dulu. Kita juga seperti itu. Kalau mau happy nanti November, mau bisnis kita tumbuh November, oke sekarang saya beli keluar modal, beli tiket CD-nya dulu dengan happy. Persoalannya nanti Tuhan, persoalannya nanti alam berkehendak lain, berkata lain di hari H tidak berangkat, di hari H karena sesuatu hal tidak bisa dan lain sebagainya. Itu nanti jangan dibayangkan sekarang, oh saya gimana ya beli tiket ini yang akan malah mengendurkan kita. Tadi pada fase kita sudah happy. Ketika kita sudah happy, kita akan mulai merangkai orang-orang targetnya, mulai ditulis target-target. Saya ngejak happy kok. Saya tidak ngejak orang untuk yang berat-berat, duduk dua hari, 2 malam, semedi, bersedekah lah. Tidak, kan kita mau happy-happy. Ayo. Jadi kita ngajak orang-orang dekat kita. Kalau kita dengan cara seperti itu, kita akan enak ngajak orangnya. Ayo temani aku yuk ke Surabaya yuk. Nanti November. Ngapain? Enggak, itu lo lihat orang-orang sukses itu loh. Atau enggak, itu lo lihat Bonbin yang katanya terkenal itu loh. Enggak, itu lihat apa yang istilahnya bahasa-bahasa itu kan dulu kalau kita pada lingkungan. Nah, setelah kita kepada orang-orang dekat kita, mulailah kita menjauh kepada orang-orang yang kayaknya orang seperti itu butuh deh. Perlu deh kita ajak ke tempat-tempat ini. Mas, Kak, Dek, kalau kita nggak begitu yang kenal akrab, mau nggak kayak gayanya Pak Yanto? Mau nggak sampai sukses?
Ya maulah, yuk kita lihat orang-orang sukses di Surabaya, yuk. Mereka ada petani yang sukses, mereka ada istilahnya eh, ada pegawai bank yang resign kemudian sukses, mereka ada ini yang punya hutang miliaran kemudian sukses. Itu mau loh bercerita berbagi santai-santai sama kita. Yuk tak kasih lihat ya, siapa tahu nanti sama ketularan sukses. Itu. Itu kepada orang yang masih kita kenal. Terus kemudian baru yang online, yang agak jauh-jauh gitu kan. Kita sulit kan meyakinkan mereka. Nah, kalau kepada orang-orang yang kemudian kita sulit mereka, kita kembali kepada orang itu satu persatu yang kita japri. Kita kenali kembali ke belakang. Orang ini siapa sih? Orang mana sih? Pekerjaannya apa sih? Nah, itu cara ngajaknya. Kalau saat kita prospecting itu kan kenalan, terus kita kan juga berupaya tahu apa pekerjaan, apa pekerjaannya, domisili, bahkan domisilinya. Dari situ kita masuk. Oh, Bu, 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 Bu Ani semisal. Bu Ani kan anu ya, Blitar ya. Itu kan sekarang ada pertemuan, saya jauh-jauh dari Jawa Tengah mau ke Surabaya. Bisa enggak janjian di Surabaya, yuk? Oh, Bu Ani dulu pegawai bank ya, tapi tak kenalkan. Ada kok pegawai bank yang kemudian resign karena sukses di bisnis ini. Kak, menyamakan rasa dulu ngajaknya. Jangan asal hantam promo flyer yang dibikin di grup itu di share, 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 share. Mereka nggak merasa butuh. Merasa butuh kadang-kadang mereka perlu kita tuntun untuk kita beritahu. Nah, semisal semisal ada orang Jawa Tengah Jogja, ada kuli bangunan. Nah, oh, kita tahu ini kuli bangunan. Wah, kalau di komunitas kami ini diajari cara berpikir terbalik, Mas. Kalau Masnya itu jadi kuli bangunan sudah puluhan tahun sudah merasa bosan. Kecuali Masnya belum merasa bosan jadi kuli bangunan. Ini yuk kali aja kita punya tekad. Nanti Masnya berangkat deh ke Surabaya. Nanti tak kenalkan. Saya kenal punya kenalan. Kan ibu sudah kenal itu namanya Pak Rohmat. Saya ada itu senior saya namanya Pak Rohmat. Beliaunya dulu juga kuli bangunan. Beliaunya anaknya 6. Bahkan sehari-hari makannya nasi aking. Tapi kemudian beliau setelah belajar di komunitas ini bisa menjadi punya semangat baru dan bisa sukses. Kalau Masnya kepingin ketularan sukses, yuk ketemuan sama saya yuk di Surabaya nanti tak kenalkan. Sampai kemudian memang benar-benar tidak, jangan dipaksa juga. Bu, saya itu ini bulan ini ada pengeluaran yang luar biasa besar, istri saya melahirkan atau dan sebagainya, dan saya rumahnya Papua, dan saya rumahnya Aceh. Oke, nggak apa-apa, mudah-mudahan yuk kita doakan aja. Yang penting sekarang jenengan sudah punya niat, ada visi, tapi kendala finansial, kendala jarak, dan lain sebagainya belum bisa hadir. Tetapi mungkin kalau bapak atau ibu atau masnya punya niatan hadir di sana, mungkin yuk bantu saya untuk mencari orang yang bisa dibantu untuk bisa sukses, yang memungkinkan untuk hadir di sini. Jadi menawarkan si D ya ditawarkan memang, tapi pada fase tertentu ya jangan dipaksa. Oh enggak bisa. Orang Jambi pun harus sukses, harus hadir si D Surabaya ya enggak juga. Kita harus hadir menjadi solusi pemecah mereka, tapi juga tidak kaku-kaku amat untuk istilahnya, Bu, saya itu orang Kalimantan, penghasilannya ini. Artinya apa? Itu menunjukkan memang dia tidak punya semangat, tidak punya daya juang. Karena apa? Kita tahu tetangga saya di sini banyak ada di sini yang kerja di Kalimantan dengan berbekal dengkul. Karena nggak punya uang berangkat ke Kalimantan dengan harapan punya pekerjaan. Kenapa enggak? Orang Kalimantan kenapa enggak? Orang NTT kenapa enggak? Orang Bali kenapa enggak? Orang Sumatera hadir di sini dan kemudian punya pencerahan untuk bisa sukses. Cara ngajaknya kita harus tahu latar belakang dari masing-masing prospek itu. Tetapi sebelum kita mengajak mereka,
dimulai dari diri kita dulu, happy aja dulu. Ya, kalau Tuhan memang melihat saya sebagai manusia yang berupaya keras, nanti saya yakin Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk saya bisa mengajak Amin. orang. Itu aja dulu yang penting. Jangan bisa enggak ya, bisa enggak ya, yakin bisa. Ya, gitu. Persoalan nanti sampai hari belum bisa, itu setelah usaha. Tapi bukan setelah ngelamunnya. Pak, saya itu setelah ketemu Pak Kozin di Zoom itu saya sudah ngelamun terus membayangkan mau bisa mengajak 5 orang fiktif. Sampai sekarang hari hanya kok saya nggak bisa mengajak 5 orang ya. Gimana caranya? Ya saya lamunin Pak. Saya bayangin aja ya nggak nyampe-nyampe Pak. Itu Bu Yanti. Ya, ya Pak. Makasih Pak. Saya. Alhamdulillah, luar biasa. Dapat pencerahan Bu Yanti ya. Ya, Ya, jadi makasih. happy. Tawarin yang terdekat dulu gitu ya. Ini mirip dengan ceritanya Pak Yanto dulu itu ya Pak ya. Pak Yanto dulu itu juga hasil dari seminar. Jadi Pak Yanto itu dulu waktu hadir di seminar itu posisinya belum IBO, belum join, diajak oleh temannya. Diajaknya juga dalam rangka ini, temenin saya kan gitu ya, temenin saya gitu. Bahkan uang juga nggak punya waktu itu Pak Yanto. Nah setelah hadir dari seminar, setelah hadir di Sikde itu, beliau baru memutuskan join. Kalau nggak salah ya sekitar sebulan setelahnya itu baru join. Dan sekarang beliau sudah luar biasa ya, Sapier. Dapatkan vibrasi ya Bun. Iya betul, jadi rasa happy, vibrasi dari kita. Ini Bianti kemarin pulang dari NHBC kan? Iya. Iya, Iya. luar biasa vibrasinya. Itu Pak Sigit sempat menceritakan Pak Kosim loh. Waktu awal-awalnya Pak Kosim memberitahu pada keluarga setelah bonusnya 5 juta. Baru diberitahukan istrinya katanya. Sebelumnya ada di dokter Sigit terus. Terus rekeningnya juga belum ada, masih ada di dokter Sigit. Persis tadi yang diceritakan Pak Kosim. Iya, Makasih Pak Pak Kosim, makasih Bun. Sama-sama Blurian, semangat. Ini Pak Kosim kan juga awalnya juga nggak disetujui oleh Bu Riza ya. Jadi teman-teman pasangannya juga mungkin nggak setuju, bahkan hadir di Sikde nggak boleh, menjalankan nggak boleh. Jangan khawatir. Contohnya sendiri Pak Kosim ini. Ini setelah beliau dapat ini bonus lumayan, itu Bu Riza baru klik ya, baru setuju. Setelah ini gajinya Bu Riza disalib sama Pak Kosim, itu baru wow gitu. Sebelumnya setuju. Gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Jadi luar biasa. kita hanya perlu membuktikan ya, kita hanya perlu membuktikan kalau kita bisa. Toh kita lakukan semua itu juga demi mereka, demi orang-orang yang kita sayangi, pasangan, anak, ya dah, dan lain-lain gitu. Terima kasih Bu Yanti, luar biasa, Pak Kosin. Sama-sama. Monggo pertanyaan berikutnya. Ya Bu, boleh saya bertanya Bu? Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal Pak Kosin dari Subang saya. Pak Bu Yani. Ya. Saya ingin tadi tertarik sekali berkaitan dengan apa yang dilakukan Pak Kosin dari awal-awal. Saya memang sekarang baru bergabung karena ajakan dari Bu Betty, dari Bu Yani. Ini yang saya selalu mengajak-ngajak prospek artinya. Yang pernah saya ingin tanya, setiap saya WA diajak undangan, memang dia mau masuk ke grup, tetapi pada saatnya, pada giliran yang akhir keputusan, dia nggak ada keputusan apa-apa. Saya ingin ada pilihan apakah pada saat prospek pertama kita langsung undang atau saya harus ditelepon dulu, dijabri telepon dulu. Itu pilihannya
Barangkali Pak Husin pernah ada pengalaman itu. Jadi yang saya ini masih ragu apakah memang harus langsung saya WA, undang dengan bahasa-bahasa yang menarik atau langsung saya awalnya saya telepon aja dulu gitu. Itu aja barangkali Bu, Pak Husin masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Evi. Monggo Pak Kosin. Oke, terima kasih. Saya melakukan banyak kesalahan juga dengan cara mau pernah juga menculik, pernah juga istilah menculik itu ya kita masuk di grup, terus kemudian di grup itu kita kasih link, atau di grup itu istilahnya kita usung, kita langsung kita masukkan dulu di awal-awal. Kemudian yang kedua, tidak pernah melakukan dengan cara yang benar, artinya mulai dari kenalan dulu. Kita tidak pernah ngomong langsung undang, kita kenalan dulu, paling tidak dapat nama dan aktivitasnya apa, baru kemudian pelan-pelan kita undang. Atau kita kalau di grup WA biasanya dulu saya, atau di grup Facebook, di grup WA itu biasanya dulu istilahnya aktif dulu, artinya setiap pagi mengucapkan selamat pagi, atau mengucapkan afirmasi, atau posting-posting apa, terlihat eksis dulu di grup, baru kemudian satu persatu mulai diajak kenalan. Dan dari semua cara yang saya lakukan itu, memang yang paling yang pada akhirnya paling efektif adalah kalau kita kenalan dan meminta izin dulu. Ada prosesnya. Nah, kalau itu memang angkanya kecil sih mungkin untuk menjabri orang, terus dan orang mau kita ajak ke kelas ini, kan diawali dari yang kita tidak kenal sama sekali, itu memang angkanya nanti akan kecil. Tetapi sekecil itu paling tidak kalau menurut saya probabilitasnya akan bisa dilihat, walaupun masing-masing kita beda, daripada itu kita iseng-iseng masuk grup di Google itu kan banyak, kita bisa cari. Kalau Bapak Ibu ingin latihan, bisa cari di Google ngundang masuk dengan cara. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu bisa kemudian nanti secara sadar menyadari apa yang kita lakukan itu mengibaratkan kita sendiri. Bayangkan ketika Bapak itu di satu stasiun, atau bayangkan Bapak ketika duduk di bis, terus kemudian ada orang dengan amit monsewu, itu dengan pakai helm, dan kemudian cadaran, atau orang perempuan cadaran tentu banyak kelihatan matanya, terus kemudian duduk di sebelah kita, terus tiba-tiba nawari sesuatu, itu nyaman nggak kalau tanpa basa-basi? Rasa itu sama, Pak. Rasa itu sama ketika kemudian kita juga tiba-tiba mengundang orang. Ya, Pak, mohon maaf, saya Kozinatul Asrori. Ini saya dari komunitas dibaca. Kebetulan kami ada kelas namanya Bimbingan Makhluk Rezeki, atau disingkat BMR. Ini kita membutuhkan istilahnya bla 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 bla. Kita butuhkan 20 peserta di minggu ini. Apakah Bapak bersedia? Itu respon kita secepat kilat, kita langsung tidak nyaman. Kalau ada orang lain yang undang gitu. Begitu juga kita ketika kepada orang lain. Nah, maka saya kemudian memang sampai hari ini kalau di sebelah-sebelah di tempat teman-teman yang lain pakai sniper, saya tidak pakai sniper. Tetapi pendapatan saya untuk FL dan tim saya juga nggak kalah banyak dengan mereka. Nah, tetapi Bapak Ibu juga perlu mencoba dengan penuh kesadaran, tapi ya Bapak bisa Google di grup, di googling di Google itu tulis grup WA apa profesinya Bapak, grup WA PNS Tegal, grup WA lowongan kerja Tegal, grup WA lansia Blitar. Nanti akan keluar itu grup. Bapak bisa masuk ke sana, klik linknya masuk, dapat tuh nomor WA Bu Anda. Tapi kalau Bapak salah cara memancingnya, itu kalau itu ikan-ikan yang ada di grup itu, nanti juga dampaknya tidak efektif. Nah, yang paling efektif bagaimana? Kalau menurut saya masuk dulu ke grup, kalau yang grup WA, atau yang pakai teman-teman mulai
grup Facebook yang bisa Facebook, itu ada komunikasi dulu, ada just hello dulu. Halo, kenalkan saya Wajib. Atau di grup itu dulu, grupnya tentang tentang lagu-lagu nostalgia tahun 70-an semisal. Oke ya, kita iseng-iseng berkorban cari-cari cari-cari audio lagu-lagu tahun 70-an gitu kan. Oh, saya Fauzin, saya dari Trenggalek, sukanya saya lagu ini. Biar kita dikenal tahu dulu. Oh, ini ada orang namanya Fauzin. Ini Fauzin umurnya 40, tahun 70-an urung lahir. Kan gitu. Nyambung-nyambungan rasa dulu. Dari situlah kemudian kita mulai. Iya, saya mulai Japri perkenalkan saya Fauzin. Oh, Fauzin yang setiap pagi musik-musik itu ya. Oh, Fauzin yang setiap pagi ucapan afirmasi itu ya. Itu dulu. Ketika itu sudah kena baru mulai, iya Pak, kebetulan ini mohon izin ya Pak, mohon izin ini saya dari komunitas BNR bermaksud meminta. Kalau itu orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang kita dapatkan nomor-nomor WA aja dari. Tapi kalau orang-orang yang memang sudah ada di nomor WhatsApp kita, itu kalau saya, itu saran saya kerjasamanya dengan upline. Misal ini ada Bu Lauren misal asalnya Bu Yeni. Orang-orang yang nomor WA-nya di HP-nya Bu Lauren itu sungkan untuk Bu Lauren sendiri ngundang, kasih nomor WA-nya itu ke upline. Biar upline-nya yang memproses membantu mengundang. Nah, begitu juga Bapak Ibu nanti kalau sudah punya 1-2 FL, mereka biar habis join langsung semangat. Tawari itu. Oke, Pak Nurdin baru join ya. Ini Pak Nurdin sambil nunggu-nunggu proses pendaftaran, sambil nunggu-nunggu Bapak mau merencana mau belanja apa. Ini yuk kita lihat nomor WA-nya Pak Nurdin di HP itu ada berapa. Tolong dihitung dulu Pak Nurdin. Oke, kasih waktu. Oke Pak Rosin, nomor saya ada 450 di nomor HP saya. Tapi ini Pak Rosin ini rata-rata bos saya. Oh, ini Pak Rosin ini rata-rata. Atau siapapun. Gini Pak Nur, saya akan ngomong Pak Nurdin. Ini secara bertahap nanti saya bantu ya. Tolong Pak Nurdin sekarang ini kirim ke saya 10 nomor. Dan kasih tahu nomornya ini namanya siapa, pekerjaannya apa, dan posisinya dengan Pak Nurdin itu seperti apa. Nah, Pak Nurdin akan cerita, mungkin si Pak Ahmad ini ponakan saya, atau Pak Ahmad ini Pak D saya. Pak Ahmad ini Pak D saya, beliaunya orang sukses, mobilnya 10, tapi biasanya dia itu senang kalau ada ini produk-produk kayak gini, dan beliaunya sekarang informasinya itu lagi sering kena stroke. Dan saya tahu di MB kayaknya ada produk yang bagus. Ini gimana? Oke. Itu kasih ke saya 1. Terus nomor yang kedua berapa? Nah, nanti saya akan memverifikasi orang nomor WA yang diberikan Pak Nurdin akan saya undang langsung ke grup BNR, atau saya spam kirimi produk-produk informasi untuk pengobatan mungkin diabetes, mungkin darah tinggi yang sesuai tadi yang dibutuhkan. Masuk produk. Nah, setelah itu, mohon maaf ini dengan siapa? Ini saya kebetulan ini saya itu ngomong aja. Kebetulan saya salesnya MW dan saya dapat informasinya dari Pak Nurdin, katanya Bapak ada masalah kesehatan, kali aja cocok atau minat. Kalaupun ternyata mengganggu, mohon maaf ya, saya sudah lancang. Seperti itu. Jadi intinya orang itu join ke MW. Bahwasanya seseorang harus masuk BNR atau tidak, itu bagian dari proses. Tidak semua orang harus dimasukkan kelas BNR. Itu kalau daftar namanya sudah ada di HP kita. Itu. Jadi kerjasamalah dengan
upline Anda, kerjasamalah dengan downline Anda. Kalau Bapak Nurdin misal sudah mulai membangun tim, timnya sudah punya, aja itu. Dari 400 itu kan pelan-pelan 10. Nanti udah dapat 3 atau udah dapat 2. Oke, saya sudah membantu 2 ya. Saya akan membantu yang satu ini terus Bapak sebesar saya sedang membantu Pak Nurdin tadi. Ketika saya sudah membantu 1-2 orang Pak Nurdin, saya akan ngomong Pak Nurdin silahkan untuk kaki yang keempat, yang ketiga, keempat, kelima, Pak Nurdin mengembangkan sendiri ya. Saya akan membantu tadi Pak D-nya Pak Nurdin tadi yang sama saya akan bantu beliaunya. Karena kebetulan hasil ngobrol-ngobrol kemarin Pak D-nya Pak Nurdin itu mau ikutan mengembangkan bisnis ini. Nah, akhirnya kebangun ke dalam kan? Itu gambarannya. Jadi nomor-nomor yang ada di HP kita itu jangan langsung diundang semua, bertahap aja dengan cara kerjasama. Ada namanya peer above. Peer above itu adalah orang-orang yang ada nomor WA yang ada di HP kita dan kita sungkan. Kita nggak berani kalau kita ngundang, manfaatkan upline kita untuk ngundang. Dan yang sudah mulai join 2 bulan, 3 bulan, mulai belajar membantu timnya untuk kalau yang sudah mulai dapat new IPO di bawah, mulai membantu. Jadi kita geraknya kita mencari diri kita untuk kelebaran, kita juga membantu kerja lama. Itu yang cepat. Karena kalau Bapak memperhatikan itu nanti terbentuknya efek gelandaan. Tapi kalau Bapak kerja sendiri sampai 60 FL pun kayak saya dulu, FL saya sampai 40 berapa itu, tapi akhirnya kewalahan ngopeni karena buareng antara kelebar dan ke dalam. Akhirnya yang kelebar yang nggak sempat-sempat diurusi, nggak sempat didekati ini, ya akhirnya malah muntaber. Itu dari saya, Bu Yeti. Terima kasih Pak Kosin. Terima kasih Pak Kosin. Sama-sama. Jadi seperti itu Pak Evi ya, nanti sebagian nomor yang sudah Bapak punya, nomor-nomor pre-above yang sekiranya nanti Bapak sungkan mengundang, atau jika ditolak itu ada rasa yang kurang gimana gitu, itu boleh dititipkan saya. Siap, Dan Bu. Pak Evi ini luar biasa loh Bapak. Panjenengan sebelum 1 bulan sudah bisa mensponsori 2 orang, itu luar biasa. Potensinya 1 bulan 2 orang, kalau dua-duanya belanja itu langsung dapat voucher gitu. Iya, aku sponsori. Ya masih belum belanja. Mudah-mudahan kita kan masih ada waktu ini. Oktober masih ada waktu. Mudah-mudahan doakan Mas, doakan ya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang baru saya rekrut ini segera untuk bersemangat memulai bisnisnya, belanja ya enggak masalah, belanja kan minimal berapa, 250 ya, 250.000. Jadi kalau dua-duanya belanja 250.000, nanti Pak Nurdin dapat cashback berapa itu yang pertama, 100.000 vouchernya, lumayan itu. Iya, betul. Nanti kalau setiap bulan dapat, bulan ini dapat 2 orang langsung belanja, terus bulan depan lagi dapat 2 orang lagi atau langsung belanja 3 kali berturut-turut, nanti dapat bonus gratis apa iDefine kalau nggak salah. Iya betul. Keren itu. Nah, betul Bapak. Yep. Seperti yang disampaikan Pak Kosin tadi ya, bahwa di MB itu bukan siapa yang duluan, tetapi bukan siapa yang duluan yang join, tetapi siapa yang bekerja lebih banyak. Jadi Pak Evi ini juga sangat berpotensi, juga Bapak Ibu yang lain untuk menyalip saya. Kan saya belum SP ini. Gitu ya. Pak Evi semangat nggih. Amin, siap. Amin. Ini mudah-mudahan Bu ya lancar dengan kelancaran. Amin. Terima kasih Pak Evi, pertanyaannya luar biasa. Sama-sama Bu. Pak Kosin juga terima kasih. Monggo pertanyaan berikutnya. Bu Deni. Monggo Ibu. Sehat Bu? Terima kasih. Selamat malam Pak Kosin, akhirnya juga. Suaranya saya tidak kedengaran Bu Deni. Ya. Belum di-unmute, sudah ya?
Sudah cuman kecil. Oke. Masih kecil. Ya Kak. Dipegang aja HP-nya. Dipegang di mulut aja kalau enggak. Oh, saya pakai Pak, pakai apa? Laptop. Iya, pakai laptop HP. Oh, pakai laptop. Ya, sekarang sudah agak keras, Bun. Nah, sudah agak keras sekarang. Monggo. Ini saya juga pakai laptop kalau ngomong, makanya agak ke depan ini. Ini sambil ngomong, Pak. Jadi HP-nya buat mainan anak. Siap. J, Bu Dedi, monggo. Terima kasih sebelumnya Pak Kosin sudah diberi kesempatan Bu Yeni. Terima kasih sudah diajak join di MW. Di sini saya baru inilah di grup komunitas ini tidak ada orang yang sombong. Itu baru saya menemui grup yang sangat luar biasa itu di sini. Tidak ada orang yang mau menjatuhkan yang lain, semuanya saling support. Itu saya sangat alhamdulillah luar biasa sekali di sini. Saya dari Batu Raja, Pak Kosin, tapi jauh dari Pak Supriyadi, tapi kemarin sudah sempat bertemu dan banyak tanya. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Kosin dan Bu Yeni itu ketika kita sudah punya aku gitu kan, sudah bisa menjoinkan orang, terus bagaimana kita menjalin komunikasi yang aktif supaya mereka yang pertama itu akrab dengan kita, terus yang kedua mungkin bisa belanja, terus gimana lah supaya kita punya tim yang solid, itu bagaimana untuk menjalin kerjasama dengan downline kita ya, downline kita yang sudah berhasil kita joinkan, itu bagaimana caranya, apa mungkin ada sistem yang bagaimana mungkin kami belum tahu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Deni. Monggo Pak Oke, Kosin. mungkin Bu Yani bantu mengulang pertanyaannya, saya kurang kopinya. Ini Oh, banyak gini. kipas. Jadi beliau ini sudah punya tim, sudah punya frontline, downline. Nah, bagaimana untuk memiliki tim yang solid biar mereka itu aktif begitu, Bapak? Biar tim yang sudah dipunya itu aktif, bagaimana cara untuk mengawal mereka begitu sebagai upline? Oke, terima kasih Bu Deni dari Batu Raja. Ini dekatnya Pak Supriyadi kayaknya ya. J, sudah bertemu beliau ini? Sudah bertemu Pak Alhamdulillah. Supriyadi. Kemarin main ke tempat Pak beliau. Supriyadi mantan TKW. Ya. Hari ini di Bali ya Pak ya? Beliau hari ini di Bali. Hari ini di Bali dapat reward. Tahun ini beliaunya dapat reward 2 kali itu sama MB. Sekarang ke Bali, nanti akhir tahun Desember ke Hawaii sama saya. Nah, itu. Nah, kembali ke pertanyaannya Bu Deni. Kalau menurut saya, Bu, sebatas apa yang sudah diberikan Bu Yeni, yang sudah kita berikan di grup-grup itu seharusnya sudah sangat cukup untuk kemudian sebagai bentuk upaya kita agar tim kita aktif. Tetapi kalaupun toh ternyata tidak aktif, itu ya memang bagian dari konsekuensi sebuah organisasi. Artinya seperti ini, Bapak Ibu nanti mengundang orang, ada banyak orang yang tidak setuju atau tidak mau, ada juga yang mau. Nah, saya ulang ya. Nanti Bapak akan mengundang Bapak Ibu semuanya di bisnis ini atau bisnis apapun, bahkan menawarkan sepeda motor, jualan mobil, buka warung kopi, menawarkan bakso, orang jualan koran di lampu merah, orang jualan jajan-jajan di tempat wisata. Mereka mengulang-ulang menawarkan ke ribuan orang, ke semua orang yang lalu lalang. Tapi
akan sedikit yang beli. Begitu juga kita akan mengundang banyak orang, juga tidak banyak yang akan mau untuk gabung di kelas bimbingan, ya kan? Sama. Ada itu rentenir yang menawarkan pinjaman setiap hari keliling-keliling ke pasar-pasar, ayo siapa yang pinjam, siapa yang pinjam, bunga sekian, juga seperti itu. Melakukan banyak hal. Ada orang jualan kursi, jualan lemari, dipikul jalan kaki, berumah-rumah menawarkan produk lemari, produk kursi, juga tidak juga setiap rumah akan beli. Iya kan? Orang menawarkan apapun itu, melakukan pengulangan akan tidak banyak yang respon. Begitu juga kita. Kita mengundang banyak orang, tapi juga tidak banyak orang yang akan masuk ke kelas bimbingan. Setelah masuk kelas bimbingan yang tidak banyak itu, akan sedikit yang join. Ya, ini memang probabilitas alami memang. Orang yang join, dikumpulkan join, belum tentu akan ada yang banyak yang aktif. Yang memang angkanya seperti itu. Nangkep ya? Di dunia bisnis apapun, di kehidupan kita seperti apapun, itu memang konsepnya seperti itu. Bapak Ibu yang jualan jajanan di depan SD, belum tentu sekarang laris, besok laris. Belum tentu itu ribuan siswa di SD, mungkin hanya 10, 20 atau 5 orang yang belanja, yang jajan. Begitu juga di bisnis ini. Bapak melalui, Ibu melalui, mengundang banyak orang, tidak banyak yang akan mau masuk kelas bimbingan. Dari sedikit yang masuk kelas bimbingan, sedikit lagi yang akan join. Dari sedikit yang join ini, ada sebagian besar yang akan ada. Ini memang proses alam. Dan bagaimana kita cara mengatasinya? Terus lakukan kuantitasnya, terus prospecting. Sampai kapan? Sampai menemukan orang-orang yang jauh lebih pintar, orang-orang yang semangat, orang-orang. Ya mungkin sekarang Bapak mensponsori 10 orang, mensponsori 5 orang, 10 orang, 20 orang, belum ada yang ngerti. Mungkin memang dia didatangkan oleh alam tidak untuk membesarkan bisnisnya Bapak, bisnisnya Ibu. Mungkin sekarang fasenya menurut Tuhan, fasenya adalah membesarkan mentalitas, membesarkan kepemimpinan, melanyahkan istilahnya, mengasah skillnya Bapak Ibu dulu, belum pada tahap menumbuhkan bisnis. Itu. Karena apa? Karena ke depan Bapak Ibu harus terus berproses untuk menjadi. Kalau kita ingin jadi SB, kalau kita ingin jadi leader, kita harus bertumbuh bisa untuk mengalir. Sekarang fasenya masih membesarkan hati kita, masih menguji mentalitas kita. Ini si Kozin ini sudah tak kasih IBO, tapi tidak tak kasih yang aktif dulu. Gimana ini? Masih temperamen enggak? Masih suka marah enggak? Masih sudah dewasa enggak? Mungkin alam masih menguji itu. Oke. Sekarang kayaknya Kozin nggak kayak dulu. Kozin muda dulu senengannya tawuran. Kozin muda dulu kalau ditolak emosi. Awal-awal saya BTD, di BTD undang orang ditolak itu HP tak banting Bapak Ibu. Tolaknya lewat HP kok dibanting karena saking gampang emosi, karena dulu kebiasaan kerja di sawah, terus kemudian sering kalau di Blitar itu ada yang kalau Bapak Ibu lihat YouTube ada sering pencak dor, silat-silat yang geser-geser itu saya salah satu generasi yang ikut-ikutan kayak gitu. Jadi agak emosian. Nah, mungkin Tuhan menghadirkan kita untuk menjadi pribadi yang dewasa dulu. Oh ini Ozim
Ternyata Kozin nanti bayangnya Kozin yang brutal, Kozin yang belum dewasa, Kozin yang tak kasih bonus sesuai HTBS apa enggak rusak tantangan tantangan dunia ini. Dia belum layak jadi pimpinan, dia belum layak jadi panutan, sudah kasih. Sementara sekarang, Kozin undang 100 tolak, undang 90 nggak ada yang join, undang 30 malah ngeser isinya ngeser porno. Rusak ini gimana sih mentalitasnya Kozin ini terbentuk enggak? Emosian mana? Nah, itu. Kemudian ada yang join satu dua sebelum Pak Yanto, sebelum Pak Rohmat, sebelum ada yang join. Ada Pak ini, Pak itu dan sebagainya. Akhirnya juga mereka nggak aktif. Nggak aktif kan ini. Nah, kalau sini kita seneng nih. Kemarin-kemarin tak kasih yang ditolak-tolak. Sekarang tak kasih yang mau join, tapi mau joinnya ini belum mau aktif nih. Gimana ini semuanya kasih? Emosian dah. Tahu-tahu malah istrinya yang dibanting dah HP-nya lagi. Ini kayaknya bukan Tuhan melindungi kita untuk menyampaikan kita akhirnya pelan. Nah, intinya adalah di angka, Bapak. Semua mentalitas kita harus tumbuh. Apa yang oleh Tuhan dihadirkan kepada kita itu memang bentuk ujian kita. Orang ini orang yang join dan aktif itu berarti Tuhan hadirkan mereka untuk membesarkan bisnis kita. Orang yang join dan tidak aktif atau orang yang gabung di BNR tapi tidak join, itu Tuhan hadirkan mereka untuk membesarkan jiwa kepemimpinan kita. Ya kan? Seperti itu, kita harus terus bersyukur. Itu nanti kalau ibu, nah itulah hal memang latihannya Bu Jenny, latihannya. Nah, nggak apa-apa, jangan menyerah. Saya mau bahasanya malah gini, saya mau kasih tahu pada Tuhan, saya mau kasih tahu kepada alam, saya masih mau ngasih tahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya di bisnis ini serius. Oke, tidak apa-apa. Saya punya 5 orang tidak aktif. Oke, saya akan mencari ke 7. Bapak sponsor kita yang namanya siapa itu yang dari Australia itu 17 bulan itu 3% ya, Pak. bulannya tidak dapat prospek. 17 bulan dia berikan berapa Bu Yeni? 3%, Bapak. 3% 17 bulan. Itu ya sudah mau menyerah. Tetapi dia tidak menyerah. Dia konsisten. Karena dia harus membaca buku itu tadi. Oh, segala sesuatu itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita pada posisi untuk diuji. Ujian. Akhirnya beliaunya sekarang sudah crown di Australia. Iya. Misal. Misal bonus crown itu mbahnya kita semua. Kalau di Indonesia mbahnya kita itu Robert Angkasa. Kalau ini Bapak itu mbah bisnis kita. Mereka juga melalui hal-hal seperti itu. Ya memang ada bahwasanya ada. Pak, dulu saya join di bisnisnya merekrut nggak banyak-banyak orang, ada yang alhamdulillah ada yang join. Kayak Bu Nur Khadijah merekrut tidak banyak orang, semuanya banyak yang aktif walaupun tidak semuanya. Terus alhamdulillah kemarin bisa umroh sama suaminya, bonusnya. Tapi sekarang ya masih kena ujian juga, pulang dari umroh sekarang agak sakit-sakitan, terus timnya bingung mencari induknya. Nah, memang ya Tuhan menghadirkan ujian dalam berbagai macam. Yang paling penting adalah posisikan kalaupun toh bisnis ini belum merasa penting untuk Bapak Ibu, tetapi di sisi lain juga penting untuk membangun mentalitas Bapak Ibu agar nantinya menghadapi kehidupan di luar sana juga punya mentalitas yang dididik bagus.
di grup ini, maka saya sarankan ayo minimal dibaca ini jadikan ajang, jadikan tempat untuk kita latihan membangun mentalitas kita. Karena di luar sana jauh lebih berat. Kalau kita enak, pasti saling support, pasti saling diskusi, saling menguatkan, saling mendoakan. Itu Bu Deni, jangan patah semangat. Kalau Bu Deni punya 10 frontline, cari yang 11. Yang 11 belum aktif, cari yang 12. Saya dulu pernah pencapaian saya punya frontline sekitar 65. Sekarang yang 61-nya ya ini masih aktif, tapi yang 50, 59, yang 40 berapa udah banyak yang hilang semuanya. Sekarang tinggal sekitar 10-an. Jadi Bu Yeni di grupnya itu angkanya 61, itu yang berapa udah tidak tahu kabarnya di mana, atau mudah-mudahan mereka sudah sukses di tempat yang lain yang lebih menurut mereka cocok. Tidak masalah. Tapi saya tetap bersyukur dan berterima kasih kepada mereka, karena mereka lah yang kemudian menghantarkan dan memberikan pelajaran yang luar biasa sehingga saya hari ini seperti ini. Saya nggak tahu kalau tanpa ada mereka, tanpa ada penolakan mereka, tanpa ada mereka yang tidak aktif, tanpa mereka yang kemudian komplain, tanpa mereka yang sering jabri, mengeluh dan lain sebagainya, mungkin saya juga tidak akan pernah seperti ini. Dan karena mereka seperti itulah mungkin hari ini saya mungkin sedikit layak jadi Founders Emerald. Mudah-mudahan ke depan semakin layak untuk bisa jadi diamond. Amin. Dan selepas itu semua nanti akan diikuti semua Bapak Ibu yang malam hari ini hadir. Minimal kalaupun toh tidak ingin pinnya apa itu diamond, apa itu emerald, minimal nanti Bapak Ibu akan bisa mendapatkan bonusnya minimal separuhnya lah dari ATBS per bulan. Ini kan sudah luar biasa itu. Iya. Itu Bu Yani. Terima kasih Pak Kosin, luar biasa. Jadi intinya itu semua hal itu baik ya Bapak ya. Jadi di satu sisi Tuhan akan menghadirkan orang-orang yang membesarkan kepribadian kita, membesarkan jiwa kepemimpinan kita. Ketika kita sudah lolos ujian, maka Tuhan juga akan menghadirkan orang-orang yang membesarkan bisnis kita. Gitu Bapak ya, terima kasih bahwa semua hal itu baik. Ini luar biasa inspirasinya. Bisa dipahami Bu Deni ya? Bisa diterima? Ya Allah Bu, terima kasih Pak Kosin. Terima kasih Bu. Nggih, sama-sama Ibu. Semangat. Nggih. Monggo untuk berikutnya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain? Bisa raise hand atau langsung dinyalakan audionya? Sama ini ya Bapak Ibu, bahwasanya di grup FCA Academy itu tidak harus saya yang share materi ya. Jadi siapapun bisa, terutama materi-materi produk, monggo. Dulu Bu Karmila itu dari begitu join itu langsung beliau menghandle dalam artian ya share-share di grup FCA. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sungkan atau apa gitu ya. Share saja, tidak harus menunggu saya. Ya, justru dari situlah intinya kita memulai dari diri sendiri. Termasuk ketika kita ingin punya tim yang solid, yang aktif, maka dimulai dari diri kita, termasuk hal-hal yang kecil, mungkin share-share materi, terutama materi produk, testimoni, dan lain-lain itu, atau mungkin info Zoom, info apa, itu share saja di grup FCA. Jadi semakin banyak nanti yang share, itu akan semakin bagus. Gitu, G. Itu sering saya katakan, sampaikan juga, monggo nanti Bapak Ibu juga bisa share, tidak harus saya. Termasuk Bapak Ibu yang baru, tidak hanya admin. Ngoten nggih. Monggo yang mungkin mau bertanya.
pukul 21.15 atau sudah jelas semuanya ini? Oke, gini aja, kalau masih sungkan sama saya atau dan lain sebagainya, nanti kalau masih ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup. Nanti Bu Yeni nanti silahkan dikompil pertanyaan dari teman-teman, problem dari teman-teman. Nanti kapan lain waktu kita adakan Zoom lagi, kita langsung bahas. Jadi bertanyanya tidak lewat Zoom, tapi bertanyanya lewat Jabri apa dikumpulkan sama Bu Yeni. Nanti saya adakan Zoom searah, nanti saya langsung tinggal membaca ada pertanyaan ini jawabannya apa, ada pertanyaan ini jawabannya apa. Oke, Bapak, siap. Sudah cukup berarti malam ini, Ge. Oke, pun. Monggo ditutup mawon. Terima kasih. Oh ya, Satu lagi Pak Kosin, ini kan saya ada teman di di ini kan di Sumatera. Misalkan belum belanja apa bisa dimasukkan di komunitas Debaja Sumbangsel, karena beliau belum masuk di komunitas Debaja Sumbangsel, tapi asalnya dari sini juga. Bagaimana Pak? Boleh nggak Boleh. Semua IPO belum belanja boleh masuk masing-masing komunitas. Nanti yang Sumbangsel langsung sampaikan ke Pak Supriyadi aja, Bu Dini. Oh, iya, Pak Supriyadi, ini ada teman saya sudah IPO mau masuk di grup Sumbangsel. Mohon di-invite gitu aja langsung biar cepat. Iya Pak, siap Pak. Siap. Okay. Konfirm ke Pak Supriyadi. Oke. Terima kasih Bu Deni. Ya Bu. Bapak. Ya, alhamdulillah temu kita virtual by Zoom malam ini sudah selesai dan banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan malam ini, termasuk juga vibrasi yang luar biasa dari Bapak Ibu. Tetap semangat, bahwasanya semua hal itu baik ya. Jadi termasuk juga kuantitasnya, terus kita bergerak sampai nanti kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau tujuan dari impian kita, begitu. Terima kasih Bapak Kosin untuk pendampingan malam hari ini. Kami, terutama saya secara pribadi dan juga mewakili semua tim, menyampaikan matur nuwun sanget, terima kasih atas semuanya, waktunya dan lain-lain. Mudah-mudahan ini menjadikan amal jariah Bapak beserta keluarga, dan dari saya pribadi, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti Pak Kosin, ya, seperti Pak Kosin. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Bapak Kosin matur nuwun sanget. Dari saya pribadi awal hingga akhir, apabila ada kekurangan, kekhilafan, baik itu berupa perkataan, sikap atau apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.